Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana gaya-gaya yang bekerja pada setiap sisi fluida. Katakanlah pada video sebelumnya kita telah menggambarkan wujud fluida, dalam hal ini air, fluida air, dengan bentuk kubus, kubus persegi, jadi ada bahagian samping kanan, samping kiri, kemudian bahagian depan, belakang, kemudian atas dan bawah. Sekarang kita ingin menguji bagaimana gaya-gaya yang bekerja untuk setiap sisi fluida, dalam wujud kubus, Namun sangat kecil sekali, fluida ini sangat kecil sekali, dapat berwujud molekul air, Jadi air H2O. Jadi fluida itu dapat kita gambarkan atau kita representasikan dalam bentuk kubus, tapi namun sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Jadi kubus persegi memiliki 6 sisi. Ada bahagian sisi kanan, sisi kiri, kemudian sisi depan dan belakang, sisi atas dan bawah. Nah, kemudian di sini untuk setiap fluida, karena ini berupa kubus persegi yang memiliki ruang, kita representasikan dengan arah X, arah Y, dan arah Z. Jadi kita tulis X, Y, Z, yang menggambarkan arah X, arah Y, arah Z. Arah X itu dapat digambarkan sebagai panjang, arah Y dapat kita gambarkan sebagai lebar atau ketinggian, atau apa? Jika Z kita gambarkan melalui kedalaman, Z. Jadi untuk itu kita tulis kalau ini hanya satu titik saja, kemudian ini ada perubahan terhadap arah X, kemudian ada perubahan terhadap arah Y, kemudian ada pula perubahan terhadap Z atau kedalaman, Nah, ini kita peroleh dari hukum Newton kedua, F sama dengan M kali A, yang telah Anda pelajari pada kuliah kita sebelumnya, di mana jika dibagi dengan volume dari fluida berwujud kubus, jadi yang mengisi ruang, kita peroleh jika F sama dengan M kali A dibagi dengan volume, maka M dibagi volume itu sama dengan rho atau densitas, Jadi persamaan gerak fluida atau dikenal dengan persamaan Navier-Stokes merupakan gabungan dari berbagai macam gaya yang bekerja pada fluida. Katakanlah fluida dalam wujud kubus persegi, Ada gaya gravitasi, ada gaya gradien tekanan, perubahan tekanan terhadap X, Kemudian ada viskositas, terkait dengan gesekan nanti. Kemudian juga ada adveksi, Nah, jadi karena merupakan kombinasi dari berbagai macam gaya yang bekerja terhadap sebuah molekul air, atau kita sebut saja dengan fluida berwujud kubus, maka kita tulis secara matematis menjadi resultan dari gaya-gaya yang bekerja terhadap fluida berwujud kubus terhadap
volume ya. Jadi ini ada volume ya di kubus yang memiliki ruang yang dapat berisi katakanlah air ya. Nah, jadi ini dx, dy, dz ini menggambarkan perubahan terhadap arah x, arah y ya, dan juga z kedalaman ya. Nah, ini x, y, dan z. Ini koordinat Cartesian biasa yang sering kita temukan. Nah, ketika kita bagi dengan volume, ya, maka M per V itu sama dengan rapat massa ya, atau densitas. Maka kita peroleh rho. Nah, ini dapat kita tulis menjadi M per V ya, G X ya, Gx sama dengan tentu menghasilkan rho ya, rho ya, rho dikali dengan Gx ya, rho dikali dengan Gx. Nah ini, ingat ya, ini merupakan manipulasi matematis. Manipulasi bukan menipu, tapi trik matematik ya. Jadi di sini mgx ya, namun di bahagian kanan menjadi rho dx, dy, dz dikali dengan gx ya. Artinya ada trik ya untuk tetap ya suku di bahagian kanan sama dengan suku di bahagian kiri ya. Artinya jika M per V menghasilkan rho, maka untuk menghasilkan kuantitas yang sama antara bahagian kiri ya, dengan bahagian kanan persamaan, maka dapat kita tulis menjadi rho. Nah, seperti ini ya. Ini kuantitasnya menjadi sama antara di sebelah kiri rumus dengan di sebelah kanan rumus. M per V ya, itu sama dengan rho ya. Kemudian ini ada G, Gx ya. Kemudian ingat, kuantifikasinya itu harus sama di masing-masing bahagian ya. Bagian kanan harus sama dengan bahagian kiri. Akibatnya ya, kita kalikan dengan volume ya. Jadi sebenarnya dikali dengan volume ya. Dikali dengan volume. Ingat, M per V sama dengan rho ya, Gx dikali dengan Gx. Namun kuantitasnya harus sama ya. Jadi rho yang merupakan M per V itu kita kali lagi dengan V sehingga menghasilkan M, hanya M saja untuk bahagian kiri dari persamaan gerak fluida ya. Nah, ingat, V atau volume itu merupakan ya panjang dikali lebar dikali dengan tinggi atau kedalaman, sehingga V dapat kita tulis menjadi ya perkalian dx ya, atau perubahan dalam arah x, perubahan dalam arah y, dan perubahan dalam arah z ya. Jadi ini sama saja ya. M per V dikali dengan gx ya menghasilkan rho ya dikali dengan gx untuk menghasilkan kuantifikasi yang sama dengan bahagian di sebelah kiri ya. Jadi kedua bahagian persamaan ini menghasilkan kuantifikasi yang sama. Jadi kita kali dengan V. V itu adalah ya merupakan panjang kali lebar dikali dengan kedalaman atau ketinggian, dan dapat kita tuliskan menjadi ya dx dikali dengan dy dikali dengan dz ya, sehingga menghasilkan kuantifikasi yang sama dengan M dikali dengan Gx ya. Nah, itu. Jadi ini sama saja. Hanya manipulasi matematik, artinya trik matematik saja ya, untuk menghasilkan kuantifikasi yang sama antara bahagian kiri dan bahagian kanan dari persamaan gerak fluida. Nah, kemudian kita uji ya untuk setiap
elemen atau setiap sisi dari fluida berwujud kubus. Nah, ini kita peroleh ya. MGX sama dengan rho dikali dengan DX dikali DY dikali DZ dikali dengan GX ya. Jadi itu kita peroleh M per V ya, sehingga menghasilkan rho. M per V kan massa per volume, menghasilkan densitas atau rapat massa ya. Kemudian menghasilkan kuantifikasi yang sama, rho kita kali dengan V. V di sini artinya ya, panjang kali lebar dikali dengan kedalaman ya, X, Y, Z. Dan di sini kita berbicara dengan perubahan ya. Maka ditulis dengan notifikasi DX, DY, dan DZ ya. Nah, ini. Jadi untuk sisi kanan dan sisi kiri ya, untuk bahagian kanan dan kiri ya, maka kita dapat menuliskannya dalam bentuk shear stress ya. Shear itu kan kalau wind shear geser angin, berarti geser ya. Jadi ada geser fluida di sini ya. Kita notasikan dengan sigma XX ya, yang dievaluasi ya dengan atau pada X plus DX ya. Nah, ini untuk sisi di sebelah kanan ya. Untuk di sisi sebelah kiri ya, stres yang bekerja secara langsung ya, itu kita evaluasi dengan X. Nah, ini kita evaluasi dengan X ya. Jadi kita tulis di sini sigma XX dievaluasi pada X. Sementara di bahagian kanan sigma XX dievaluasi pada X plus DX ya. Nah, ini ingat ya, ini X ya. Jadi bahagian kanan, sisi kanan ya, itu kita tulis atau kita gambarkan secara matematis melalui sigma XX yang dievaluasi pada X plus DX, sementara di sisi kiri ya, sigma XX dievaluasi pada X. Sigma XX artinya shear stress yang bekerja dalam arah X ya, pada bahagian kanan dan pada bahagian kiri dari fluida. Nah, ingat di sini dapat kita tulis pula ya, ini G dikali dengan GX, artinya GX ya, bukan G dikali X, tapi GX ya. Kenapa? Gravitasinya bekerja dalam arah X, sementara kan gravitasi bekerja terhadap ketinggian, harusnya terhadap Y ya. Nah, ini merupakan sebuah trik juga ya. Jadi komponen gravitasi ya dapat pula bekerja dalam arah X, sehingga kita tulis di sini MGX sama dengan rho dikali dengan DX dikali dengan DY dikali dengan DZ dikali dengan GX. Inilah mengapa dapat kita tuliskan secara matematis komponen gravitasi dalam arah X. Nah, ketika ya ada gaya yang bekerja ya yang disebut dengan shear stress ya pada sisi kanan dan sisi kiri fluida, maka kita tulis ya sigma XX dievaluasi pada X plus DX. Demikian pula pada sisi kiri ya, sigma XX yang dievaluasi pada X. Kemudian bagaimana jika ada shear stress yang bekerja pada sisi atas dan sisi bawah dari fluida yang berwujud kubus? Maka di sini gaya yang bekerja atau shear stress yang bekerja terhadap fluida berwujud kubus dapat ditulis secara matematis tau YX ya, evaluasi atau dievaluasi pada Y plus DY. Sementara di bagian bawah ya, tau YX yang dievaluasi pada Y atau dalam arah Y ya. Jadi ingat di sini kita evaluasi untuk setiap sisi dari fluida berbentuk kubus. Ingat fluida ini sangat kecil sekali ya. Kecil sekali. Jadi kita tinjau gaya-gaya yang bekerja untuk setiap fluida. Di bahagian kanan bagaimana, di bahagian kiri bagaimana. Nah, di bahagian kanan dapat kita tulis ya shear stress atau ditulis dalam matematik menjadi sigma XX ya, dievaluasi pada X plus 2X. Sementara di bahagian kiri ya, sigma XX dievaluasi pada X.
Untuk bagian atas menjadi tau YX dievaluasi pada Y plus DY. Bagian bawah menjadi tau YX dievaluasi pada Y. Bagaimana dengan bagian depan dan belakang dari fluida berbentuk kubus ini? Nah, ini ya, pada bagian depan kita tulis ya tau ZX ya dievaluasi pada Z plus DZ. Di bagian belakang kita tuliskan tau ZX dievaluasi pada Z. Tau di sini artinya shear stress, gaya yang bekerja dalam arah Z ya. Nah, itu. Jadi di sini telah kita uji ya, gaya-gaya yang bekerja pada setiap sisi fluida ya, yang disebut dengan shear stress atau stres geser ya. Jadi stres geser ya, ada perubahan terhadap Y jika gaya bekerja pada bagian atas dan bawah dari fluida. Nah, ya, ditulis secara matematis tau YX ya dievaluasi pada Y plus DY jika dia bergeser ke kanan di bagian atas fluida. Sementara jika bergeser ke kiri, maka kita tulis tau YX ya dievaluasi pada Y. Jika dia bergeser ke kanan dan ke kiri pada bagian depan dan belakang fluida, maka kita tulis dia ya menjadi dievaluasi atau sebagai fungsi Z plus DZ ya terhadap kedalaman. Jadi stres geser terhadap kedalaman pada bagian depan dan belakang dari fluida berwujud kubus ya. Jadi pada bagian depan ya, kita tulis ya stresnya menjadi tau ZX fungsi Z plus DZ. Sementara di bagian belakang tau ZX hanya fungsi dari Z atau dari kedalaman itu sendiri. Dia mengalami perubahan terhadap X. Nah, ingat di sini ya, selalu mengalami perubahan terhadap X. Jadi walaupun ditinjau untuk setiap sisi dari fluida berwujud kubus ini, apakah bagian kanan, bagian samping kiri, bagian depan, bagian belakang, bagian atas, bagian bawah, itu selalu merujuk terhadap arah X ya. Jadi jika mengevaluasi atau meninjau atau menguji gaya yang bekerja untuk bagian atas dan bagian bawah dari fluida ya, itu tetap ada arahnya itu bergeser ke arah X, hanya saja fungsinya yang berbeda di sini ya. Jadi ditulis tau YX ya fungsi Y plus DY, artinya dievaluasi pada Y plus DY ya. Nah, ini pada bagian atas, demikian pula pada bagian bawah tau YX fungsi dari Y dalam arah X ya. Nah, kemudian pada bagian depan dan belakang ya, dituliskan tau ZX fungsi Z plus DZ ya. Demikian pula pada bagian belakang hanya fungsi kedalaman Z, namun arahnya bergerak dalam arah X. Itulah kenapa ditulis tau ZX fungsi Z, tau ZX ya, tau ZX fungsi Z plus DZ. Ingat di sini arahnya tetap dia dalam arah X ya. Walaupun ya gaya yang bekerja itu dari bagian depan, belakang, dari atas, bawah, dari samping kanan dan samping kiri. Nah, tau ini adalah shear stress atau stres geser dari fluida ya. Jadi stres geser itu adalah gaya yang bekerja terhadap fluida berwujud kubus. Nah, kemudian ini kombinasi ya, kombinasi dari sigma XX yang merupakan fungsi X plus DX ya dalam arah X yang bergerak ke kanan, kemudian ada pula yang bergerak ke kiri ya, masih merupakan fungsi X ya. Kemudian ada yang bergerak ke kanan ya, dalam arah X, namun gayanya bekerja di sisi atas dan sisi bawah fluida. Demikian pula masih bergerak ke arah X, namun bekerja pada bagian depan dan belakang dari fluida yang disebut dengan shear stress ya. Nah, ini. Kemudian ya, ini ingat tadi ya, rumus MGX sama dengan rho
dikali dengan V ya. V itu perkalian dari X, Y, dan Z yang mengalami perubahan. Sehingga ditulis dx, dy, dz dikali dengan G, komponen gravitasi yang bekerja dalam arah X ya. Jadi ini kita tuliskan sehingga ya, ini kita masukkan ya, seluruh gaya yang bekerja terhadap fluida ya, di seluruh sisi ini kita masukkan ya, kita jumlahkan, kita masukkan, kita jumlahkan. Ingat di sini ya, ini diperoleh dari mgx ya, yang sama dengan rho dikali dengan dx, dy, dz dan dikalikan dengan gx ya. Nah ini rho gx dikali dengan dx, dy, dz yang merupakan volume dari fluida yang berwujud kubus ya. Nah kemudian ingat, seluruh gaya yang bekerja apakah pada bahagian kanan, sisi kiri, atas, bawah, depan, belakang, kita masukkan ke dalam rumusan persamaan gerak fluida ya. Jadi ini dijumlahkan dengan gaya yang bekerja pada sisi kanan dan kiri dari fluida ya. Jadi kita tulis di sini shear ya, atau stress ya, karena samping kiri, samping kanan tidak menghasilkan shear atau geser ya, hanya stress saja. Ini ditulis secara matematik sigma xx ya, fungsi x plus dx ya, atau dievaluasi pada x plus dx. Ini kita tuliskan ya di sigma xx x plus dx ya, dy dz ya. Jadi ini buat ya, harus memenuhi kuantifikasi ini ya, dx dy dz, karena fluidanya itu ya, berbentuk kubus dan memiliki ruang ya. Jadi tidak hanya berupa konsep 2 dimensi, namun 3 dimensi ya. Sehingga kita tulis di sini sigma xx ya, fungsi x plus dx ya, dikali dengan dy dikali dengan dz plus ya, minus sigma xx ya, fungsi x ya, dikali dengan dy dikali dengan dz. Nah, kenapa di sini jadi minus? Ya ingat ya, x, y, dan z ya. Jika di bahagian kanan x menjadi plus kan, di bahagian kiri x menjadi minus. Nah, ini kan dia bergeser menuju ke kiri ya, sementara ya pada bahagian kanan dia bergeser menuju ke kanan. Artinya nilainya di sini menjadi plus. Sementara ketika dia bergeser menuju ke kiri ya, ini menuju ke kiri di sini, ke kiri, maka menghasilkan nilai negatif ya. Nah, mengapa? Ketika dijumlahkan dengan gaya yang bekerja pada sisi kiri fluida menjadi negatif, sehingga kita tulis minus sigma xx fungsi x dikali dengan dy dz. Nah ini ya. Jadi ini untuk gaya yang bekerja pada sisi kanan dan sisi kiri fluida ya. Jadi kita sertakan atau kita input ya, kita masukkan ke dalam persamaan gerak fluida ya. Jadi ingat ya, persamaan gerak fluida itu merupakan kombinasi atau resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada sebuah fluida ya. Jadi jika kita gambarkan fluidanya berbentuk kubus ya, 3 dimensi ya, memiliki ruang, maka ya kita tulis ya gaya yang bekerja pada sisi kanan dan sisi kiri fluida menjadi ya sigma xx, artinya stres ya, karena dia mengalami perubahan terhadap x ya, atau arah x ya. Sehingga kita tulis secara matematis sigma xx ya, fungsi x plus dx dikali dengan dy dz plus ya, karena ke kiri menghasilkan nilai negatif, maka kita tulis di sini minus sigma xx fungsi x dikali dy dikali dengan dz ya. Kemudian, nah ini sudah perlahan-lahan sudah mulai kompleks ya. Ada pula gaya yang bekerja pada bagian atas dan bawah dari fluida yang berwujud kubus ini ya, dimana digambarkan di situ ya, terjadi pergeseran ya pada fluida di bagian atas dan terjadi pergeseran pada fluida di bagian bawah yang disebut dengan tau ya, atau shear stress atau stres geser.
Ke bagian atas ditulis tau YX dievaluasi atau fungsi Y plus DY pada bagian bawah hanya merupakan fungsi Y. Ingat ya, arahnya pada bagian atas bergerak ke, seharusnya Y ya, bergerak ke atas ya. Sementara pada bagian bawah bergerak menuju ke bawah ya. Ketika bergerak ke atas ya, ke kanan di sini ya, maka menghasilkan nilai positif. Ketika bergerak ke bawah atau ke kiri di sini ya digambarkan, maka menghasilkan nilai yang negatif. Jadi kita tulis di sini ya, tau YX ya, fungsi Y plus DY ya, dikali dengan DX dikali dengan DZ plus ya, karena dia bergerak ke bawah ya, atau di sini digambarkan dalam 3 dimensi ya, bergerak ke kiri ya, di bagian bawah dari fluida, maka nilainya adalah negatif ya, minus tau YX dikali dengan Y dikali dengan DX dikali dengan DZ ya. Nah, kemudian kita sertakan ya, kita sertakan bagian depan dan bagian belakang dari fluida berbentuk kubus. Artinya gaya yang bekerja pada bagian depan dan bagian belakang. Maka di sini kita sertakan pula tau ZX ya, tau ZX fungsi Z plus DZ dikali DX dikali DY ya. Ingat ya, ini arahnya ke kanan dan ke kiri. Jika arahnya ke kanan, maka menghasilkan nilai positif. Jika arahnya ke kiri, maka menghasilkan nilai negatif. Nah, itu ya. Sehingga kita tulis di sini minus tau ZX, ya, fungsi Z dikali DX dikali DY. Sebenarnya, jika shear stress atau stres geser yang bekerja pada arah Z, ya, itu terhadap kedalaman. Jadi, ketika dia turun, menghasilkan nilai yang negatif. Ya, ketika berada di atas menghasilkan nilai yang positif atau ketinggian seperti itu ya. Nah ini, jadi ingat resultan dari seluruh gaya yang bekerja untuk setiap sisi fluida kita input ya, sehingga menghasilkan persamaan gerak nantinya. Nah ini ya, kombinasi dari gaya-gaya yang bekerja untuk setiap sisi fluida menghasilkan rumusan berikut ya, yang sama dengan rho dikali dx dikali dy dikali dz dikali ax ya. Ingat ini V itu volume adalah perkalian dari panjang kali lebar kali tinggi, di mana ya dituliskan di sini ya, panjang x ya, lebar g, kedalaman atau ketinggian adalah z ya. Jadi rho ya dikali dengan x dikali dengan y dikali dengan Z ya. Ingat kuantifikasinya antara bagian kiri dan bagian kanan itu harus sama ya. Ini mengapa rho dikali dengan V. V itu adalah dx, dy, dz karena mengalami perubahan dalam setiap arah ya, dikali dengan ax ya. Nah, ingat di sini ya, ini dia rumusnya mgx ya. Jadi komponen gravitasi yang bekerja dalam arah x. Kemudian ini kita tulis ya, untuk seluruh gaya yang bekerja di setiap sisi fluida, apakah sisi kanan, sisi kiri, atas, bawah, depan, belakang ya, kita input ya. Kemudian ingat tadi di mana nah ini ya, persamaan gerak fluida merupakan resultan dari seluruh gaya yang bekerja di sebuah fluida ya, yang bekerja terhadap sebuah fluida dibagi dengan volume. Nah, itu ya, volume. Sehingga persamaan ya yang telah kita input ya, kita bagi kembali dengan volume. Ingat, volume di sini adalah perubahan panjang, perubahan lebar, dan perubahan ketinggian atau perubahan kedalaman ya. Sehingga rumus ini ya, rumus ini yang merupakan ya kombinasi dari seluruh gaya yang bekerja untuk setiap sisi fluida, kita bagi dengan volume ya, x dikali y dikali z. Namun karena mengalami perubahan, kita tulis dx dikali dy dikali dz. Ingat, jadi untuk setiap suku itu dibagi dengan volume. Nah, untuk setiap gaya yang bekerja di seluruh sisi fluida dibagi dengan volume, sehingga kita peroleh persamaan berikut ya.
ini dibagi dengan volume. Ya. Sigma XX ya, fungsi X plus DX dikali DY DZ dibagi dengan volume. Volume apa? DX dikali DY dikali DZ. Nah, ingat ini ya. Ini ya, M per V dikali GX yang sama dengan M per V adalah rho. Namun kuantifikasi antara bahagian kanan dengan bahagian kiri persamaan harus sama. Akibatnya rho dikali dengan V. V itu adalah perkalian X, Y, dan Z atau panjang kali lebar dikali dengan ketinggian atau kedalaman. Di sini mengalami perubahan, maka ditulis dengan DX dikali DY dikali DZ. Nah, ini pula yang mengakibatkan seluruh suku ya, di mana gaya bekerja untuk setiap sisi fluida kemudian dibagi dengan volume. Tugas Anda adalah menyederhanakan persamaan di atas. Ya, menyederhanakan persamaan di atas sehingga diperoleh persamaan yang lebih sederhana dibandingkan ya jika hanya dibagi dengan volume. Jadi ini tugas ya. Silakan dikerjakan. Jadi ini mudah sekali memahaminya ya. Jadi di sini kita gambarkan ya, fluida itu berwujud kubus ya, yang memiliki ya, konsep 3 dimensi ya, ruang. Ya. Jadi ketika kita peroleh M dikali dengan GX ya, ini komponen gravitasi yang bekerja dalam arah X ya, itu sama dengan rho ya, DX, DY, DZ dikali dengan GX ya. Artinya ya, rumus di sebelah kiri dengan di sebelah kanan harus sama ya. Di sini ditulis rho, tapi dikali dengan V. Tetap saja M per V dikali dengan V maka menghasilkan M. Ya, M per V dikali dengan V kan, V-nya dicoret ya. Hanya tinggal M ya. Sama juga nanti hasilnya menjadi M dikali dengan GX. Inilah mengapa ya secara matematis ya lewat trik dituliskan M per V dikali dengan GX. Itu sama dengan rho dikali GX dikali dengan volume DX, DY, DZ. Ingat, persamaan gerak pada fluida ya, bekerja untuk setiap sisi fluida, samping kiri, samping kanan, depan, belakang, atas, bawah, merupakan resultan dari gaya-gaya ya, dibagi dengan volume. Inilah mengapa ya kemudian kita bagi dengan volume dalam hal ini DX, DY, dan DZ untuk setiap komponen gaya yang bekerja di seluruh sisi fluida. Di bahagian kanan ya, sisi kanan, sisi kiri ya. Kemudian di bahagian atas, bahagian bawah, kemudian di bahagian depan, bahagian belakang ya. Ini ada rumusnya. Nah, ini semua kemudian kita ya input ya. Ingat, untuk bahagian kanan ya, jika arahnya bergerak ke kanan maka menghasilkan nilai yang positif ya. Jika bergerak ke kiri ya, akan menghasilkan nilai negatif untuk X. Jika Y, jika ke atas bernilai positif, jika ke bawah bernilai negatif. Untuk Z demikian pula. Untuk ke atas bernilai positif, ke bawah bernilai negatif. Nah, kemudian ini kita input ya, kita input seluruhnya. Ya, sama dengan rho dikali dengan volume ya. Volume itu DX dikali DY dikali DZ dikali dengan AX. Tadi ditulis dengan GX ya. Artinya ini percepatan dalam arah X ya. Kemudian ketika kita peroleh ya rumusan berikut, artinya resultan gaya yang bekerja untuk setiap sisi fluida ya. Kemudian ingat ya, resultan gaya itu dibagi dengan volume sehingga menghasilkan rumusan berikut. Tugas Anda adalah menyederhanakan persamaan di atas. Nah, demikian ya. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.